Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang pelanjutan dari pembahasan kita mengenai kelompok rumus teks. Nah, kali ini kita akan bahas spesifik mengenai 5 rumus, yaitu replace, write, wrap, t, dan juga subtitle. Sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kayak gitu. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas, kuy. Nah, di sini ada 5 pembahasan yang kita mau bahas, yaitu replace, wrap, kemudian write, t, dan juga substitute. Nah, pertama kita akan bahas mengenai replace. Nah, di sini gue udah kasih fungsi, sintaks, dan contoh penggunaan ya. Nah, kalau dari fungsinya, replace itu dari bahasanya saja, dari namanya saja kita udah tahu bahwa dia itu mengganti ya, replace itu mengganti. Nah, secara fungsinya di Excel pun juga merubah bagian dari teks dalam sel berdasarkan jumlah karakter spesifik dengan teks yang berbeda. Jadi intinya kita mau ngerubah nih isi dari suatu sel, teksnya kita mau rubah, kita bisa pakai replace gitu. Nah, apa bedanya dengan replace yang ada di sini nih gitu ya, Ctrl H gitu kan. Kalau kita kan klik Ctrl H di keyboard akan muncul replace ya. Nah, nanti gue akan bahas khusus spesifik mengenai perbedaannya di video selanjutnya. Nah, kali ini gue akan bahas spesifik tentang rumusnya ya, gitu. Nah, di sini fungsi replace sintaksnya gampang banget. Jadi kalau di sini sintaksnya udah gue kasih, jadi sama dengan replace, gue gedein ya. Replace, kemudian teks lama, koma, awal yang dirubah, koma, jumlah dirubah, kemudian koma, teks yang baru nih yang mau dipakai kayak gitu. Jadi sintaksnya ada empat variabel di situ. Untuk pemisahnya di sini gue pakai koma karena di laptop gue pakai koma. Nanti kalau di brosis laptopnya pakai titik koma ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, gimana cara pakainya nih? Dari tadi gue bilang ini cuma bisa ganti-ganti gitu. Nah, caranya gini. Jadi contohnya gue udah punya nama kota nih. Nama kota gue mau ganti isinya, mau ganti teksnya kayak gitu. Nah, contoh gue Jakarta nih, berarti gue ketik replace dulu, kemudian buka kurung. Nah, di sini akan langsung muncul nih sintaksnya, all text-nya. Nah, all text-nya itu yang mana referensinya persis. Nah, karena gue mau ganti si Jakarta, ganti si sel B10, makanya gue klik B10, kemudian koma. Nah, start name-nya mana? Nah, gue mau nih Jakarta, itu gue ganti RTA-nya jadi tanda pagar. Jadi Jaka pagar gitu ya. Nah, maka dari itu otomatis yang start name-nya adalah huruf R. Nah, R itu adalah huruf kelima dari tulisan Jakarta ya. Jadi pilihnya angka 5. Kemudian name chart-nya. Nah, ada mau berapa huruf nih, ada mau berapa karakter atau mau berapa teks yang brosis mau ganti. Nah, karena gue maunya rubah RTA, ada 3 huruf atau 3 karakter atau 3 teks di situ, makanya gue kasih 3. Kemudian komanya kelebihan 1. Kalau gue kasih 3, kemudian new text-nya mau lu ganti apa nih, mau brosis ganti apa nih. Nah, karena gue maunya rubah RTA nih jadi pagar, berarti gue pilih aja pagar. Nah, jangan lupa karena kita mau pakai teks baru, bisa pakai tanda petik 2 ya. Tanda petik 2, kemudian karena gue mau kasihnya pagar, berarti gue kasih pagar. Nah, di bagian paling ujung jangan lupa kasih tutup kurung. Kemudian di enter. Nah, maka akan muncullah bahwa Jakarta hasilnya ketika dia di replace pada, kalau di sini kan sintaksnya dia B10 adalah Jakarta, kemudian 5 ini adalah angka urutan karakter ya. Jadi kalau J ini 1, A yang pertama ini yang kedua, maksudnya A yang pertama ini karakter kedua, K ini karakter ketiga, A yang kedua ini karakter keempat, R ini karakter kelima. Nah, maka dari itu ditulislah 5 di sini ya. Kemudian 3 ini apa? 3 ini adalah huruf atau karakter yang mau dirubah. Karena gue mau rubah RTA menjadi pagar, otomatis gue ketiknya 3. Nah, kalau misalkan brosis mau cuma ganti si R-nya doang, misalkan coba ganti R-nya doang ya. Di sini berarti gue tulisnya 1. Gue isi 1, enter. Nah, R-nya doang yang terubah. Jadi yang sintaks ketiga itu adalah jumlah dirubah ya. Jadi bisa dirubah sesuai keinginan. Nah, karena gue tadi pengennya 3, gue rubah 3 lagi ya. Kemudian enter. Nah, yang terakhir adalah teks baru. Nah, teks baru ini bisa brosis isi pakai angka atau bisa pakai teks juga. Kalau gue di sini kan pakainya pagar, berarti gue kasih tanda petik 2 kemudian pagar kayak gitu. Nah, itu
cara untuk melakukan replace berdasarkan pengetikan rumus ya. Tapi kalau misalkan brosis gue maunya nih dituntun, oh boleh. Kalau dituntun berarti masuk di formula, kemudian masuk teks, cari yang namanya replace. Mana tuh replace? Oh ini. Setelah diklik dia akan muncul nih, sama kayak yang kita ketik tadi, cuma bedanya ini dituntun. Kita dikasih pilihan, langsung bisa klik, misalkan all text-nya apa, misalkan Bandung. Nah, kemudian tinggal enter. Kemudian start name-nya apa? Gua mau ganti huruf U jadi O, jadi Bandung gitu ya. Jadi start name-nya berapa nih? Kalau U ya berarti B itu yang pertama, A yang kedua, N ketiga, D keempat, U berarti kelima. Oh, berarti start name-nya angka 5 gitu. Nah, num chart-nya berapa? Num chart-nya gue mau ganti cuma huruf U jadi O, berarti cuma butuh satu doang yang gue ganti. Oke, berarti cuma satu. Nah, new text-nya apa? New text-nya karena gue maunya dia rubah jadi U ke O, gue ketik aja O gitu. O kecil boleh, pakai string, yang pakai tanda petik 2 juga boleh. Nah, misalkan gue kasihnya petik 2 deh, karena ini kan teks ya. Nah, kayak gitu. Nah, akan muncul preview bahwa hasilnya nanti adalah Bandung. Kita oke, dan oke. Ajib banget kan. Jadi langsung sesuai dengan keinginan kita ngerubah bisa dengan spesifik pada bagian-bagian tertentu kayak gitu. Nah, misalkan mau diterapin di semua rumus, misalkan ada kata ya, mau diterapin di semua kolom gitu rumusnya, bisa langsung dirubah kayak gitu. Nah, jadi karena ini semuanya kan sama ya, jadi lokasinya cuma referensinya doang yang diganti, maka Makassar gitu. Nah, kenapa Makassar? Ya berarti karena yang kelima, otomatis yang kelima M1, A2, K3, A yang kedua itu yang keempat, S yang pertama itu adalah yang kelima. Otomatis yang dirubah lah S yang pertama jadinya Makassar kayak gitu. Itu cara penggunaan jadi replace brosis. Jadi brosis bisa merubah sesuai dengan lokasi spesifik yang brosis mau kayak gitu. Nah, itu penggunaan replace. Kita melangkah ke selanjutnya yaitu wrap. Kalau wrap REPT ini kayak repetition gitu ya. Jadi repetition itu bisa dikatakan kalau dalam bahasa Inggris di Indonesiain, di translate itu artinya pengulangan. Nah, bahas banget. Jadi fungsinya nggak jauh-jauh dari singkatannya si brosis. Nah, wrap ini adalah repetition, fungsinya adalah mengulangi teks sesuai jumlah yang diinginkan. Jadi kayak kata ulang gitu. Jadi misalkan brosis mau bikin kata ulang. Nah, kata ulang itu bisa disetting menggunakan wrap. Nah, sintaksnya gampang banget. Sama dengan wrap, kemudian teks, kemudian jumlah pengulangan. Sesimpel itu. Misalkan contoh nih, Jakarta, gue mau bikin dia ulang 2 kali deh. Oke, misalkan gue ketik wrap, double klik, kemudian teksnya, karena gue mau pengulangan Jakarta, berarti gue klik B10. Atau misalkan gue mau ketik punya teks tersendiri gitu yang mau diulang, boleh, monggo, nggak ada masalah. Kemudian gue pakai koma, karena pemisahnya koma. Kemudian mau berapa kali nih, misalkan gue mau 2 deh. Oke, 2, enter. Jakarta, kayak gitu. Misalkan brosis, misalkan, gue maunya 4 deh, gue nggak mau 2. Boleh, butuhnya 4. Eksekusi langsung munculnya 4 kayak gitu. Nah, jadi ini bisa melakukan repetition sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau setahu gue sih maksimal repetition 255 repetition ya. Tapi kayaknya nggak perlu banget deh ya sebanyak itu untuk repetition. Jadi brosis sesuaiin aja dengan kebutuhan. Nah, ini bisa membantu banget kalau brosis lagi membutuhkan kayak pengulangan kata-kata kayak gitu. Jadi fungsi untuk mengulang ini adalah fungsi yang menggunakan rumus repetition kayak gitu. Gampang banget ya. Jadi mengulangi teks sesuai jumlah yang diinginkan. Kalau misalkan brosis gue mau dituntun dong, boleh. Masuk formula lagi, masuk teks, kemudian pilih wrap. Nah, di sini akan muncul teksnya yang mau diulang yang mana. Contoh gue mau ulang yang Bandung nih. Kemudian enter. Setelah itu number times itu berapa kali nih brosis mau ulang. Gue maunya 3 deh. Berarti akan langsung muncul preview Bandung kayak gitu. 3 kali pengulangan sesuai dengan keinginan. Kalau misalkan mau 2 kali, langsung 2 kali, previewnya juga langsung muncul 2 kali. Bandung, tinggal di enter atau oke, langsung jadi sesuai kebutuhan, langsung jadi nggak perlu bingung-bingung lagi untuk melakukan gimana caranya bikin pengulangan teks di Microsoft Excel kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita punya bahas mengenai pengulangan, kita punya rumus namanya rumus Write. Nah, rumus Write ini mungkin salah satu rumus yang paling terkenal ya. Jadi salah satu rumus dasar yang wajib dikuasai oleh anak-anak, jadi entah itu anak kuliahan atau anak sekolahan atau bahkan kerja. Ini membantu banget fungsi Write karena dia mengambil
fungsinya kalau dilihat kan dari namanya right, otomatis dia kanan ya. Memang benar banget. Jadi fungsinya adalah menampilkan karakter paling kanan atau paling akhir pada teks atau sel sesuai dengan jumlah karakter yang diinginkan gitu. Nah, sintaksnya juga mudah banget. Right, kemudian dalam kurung teks, kemudian jumlah karakter yang diambil dari bagian paling kanan kayak gitu. Jadi dia nggak ngambil dari paling kiri atau tengah, tapi dia ngambil paling kanan. Kalau pakainya right, kalau left beda, pakai dari kiri. Kalau mid dari tengah, kalau right dari kanan. Nah, pembahasan gue mengenai left, right, left, mid, dan right itu ada di salah satu video. Nanti bisa cek langsung di situ untuk mengetahui perbedaan secara detailnya kayak gitu. Nah, khusus untuk right kita akan coba Jakarta nih. Contoh, gue mau pakai right, gue mau ambil huruf RTA atau gue mau ambil huruf RTA deh ya. Gue mau ambil huruf RTA, otomatis gue pilih Jakarta, sel Jakarta, karena gue mau ngambilnya langsung dari sel. Tapi kalau misalkan brosis mau ketik pakai dalam bentuk rumus, bisa kali tanda petik 2 kali ya, kemudian koma. Number-nya gue mau ambil dari kanan berapa banyak nih, karena gue mau ambil RTA, otomatis gue ambil 3 huruf ya, akan muncul 3 kayak gitu. Nah, misalkan di Ibu Pertiwi gue maunya ambil sebanyak 7, misalkan gue ambil Pertiwi, jadi otomatis 7 kan. Tapi gue maunya dituntun gitu, gimana dong? bisa langsung masuk teks, kemudian cari RIGHT, right. Oke, ketemu. Teksnya apa? Teksnya adalah Ibu Pertiwi, maunya berapa? Di enter dulu. Chartnya berapa? Gue mau ambilnya Pertiwi nih. Pertiwi otomatis berapa tuh karakternya dari paling kanan? Oh, ada 7, berarti pilih 7. Nah, akan langsung muncul previewnya Pertiwi bahwa total jumlah yang diambil 7, maka yang muncul Pertiwi di oke, langsung dia muncul. Oke gitu. Ini mudah banget cara penggunaan right. Jadi ngitungnya langsung dari kanan ya, berarti jangan diambil misalkan Ibu Pertiwi, mau diambilnya Pertiwi berarti bukan berarti dia karakter kelima. Kalau I misalkan 1, B2, U3, spasi 4, P5, bukan. Cara ngitung right bukan dari itu, tapi dari paling kanan. Berarti I yang paling kanan itu 1, W itu 2, I yang kedua itu 3, T itu keempat, kemudian R yang kelima, E yang ke-6, P yang ke-7 kayak gitu. Kalau right ya, jadi right itu ngambilnya dari paling kanan. Kemudian misalkan gue mau ambilnya Boeing nih, misalkan 737-nya doang, berarti bisa langsung ketik RIGHT. Kalau gue lebih suka pakai rumus, pakai langsung ngetik sih, jadi lebih simple. Kemudian gue ambil 737, berarti berapa? Bener banget, 3. Enter. Mantap. Langsung jadi 737 sesuai dengan keinginan. Nah, misalkan brosis mau gunain ini untuk dari awal, dari atas, dari sel atas sampai sel bawah, bisa langsung tekan tahan, lepas sesuai destinasi. Atau bisa double klik di tanda tambah ya di pojok kanan bawah. Langsung akan disesuaikan atau disetting sesuai dengan rumus yang kita pakai kayak gitu. Itu kalau dipakai untuk dari atas sampai bawah ya. Tapi kalau memang berbeda-beda, berarti bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Nah, itu fungsi dari right. Jadi mengambil dari paling kanan ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah T atau rumus mungkin yang paling simpel ya, T gitu doang. Apa nih fungsinya? Jadi dia menampilkan konversi ke teks. Jadi kalau biasanya konversi ini kan currency dan lain sebagainya. Nah, Excel juga menyediakan nih currency khusus untuk teks. Nah, fungsinya itu pakai huruf T doang. Nah, jadi dia nggak pakai suku kata yang lain, dia cuma pakai huruf T doang. Nah, jadi sintaksnya itu cuma sama dengan T, kemudian teks yang mau dipakai. Nah, gini kita langsung coba contohnya ya. Contohnya di sini adalah Jakarta. Hasilnya mau gimana nih? Jadi gue ketik sama dengan, kemudian gue ketik T. Nah, di sini langsung muncul sih T, kemudian value-nya Jakarta. Kalau kita konversi teks Jakarta menjadi konversi T, itu menjadi apa? Jakarta. Kenapa? Karena dia value-nya dalam bentuk teks. Misalkan kita terapin nih T ini ke semua baris di kolom C gitu ya. Misalkan gue sampai Medan nih. Oke, jadi loh. Tapi kok yang 10.000 dan 39% nggak jadi? Iya, inilah salah satu bukan kelemahan ya, salah satu fitur dari T ya. Dia bisanya mengkonversi teks. Jadi dia tidak bisa mengkonversi number. Jadi satu-satunya yang bisa dia konversi sama si T adalah teks brosis kayak gitu. Jadi misalkan
10.000 ini kan kalau dilihat dia ini angka ya. Jadi dia modelnya angka, kemudian yang di 39% ini juga angka. Nah, ketika angka saja ya, angka saja dia akan diambil atau bukan diambil sih, dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikonversi sama si fungsi T. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan Airbus 5000 kok bisa? Iya, Airbus 5000 ini bisa karena dianggap sebagai teks kayak gitu. Jadi satu kesatuan antara teks dan juga number itu dianggap sebagai teks. Jadi kalau misalkan Brosis mau konversi teks atau maksudnya mau konversi angka pakai fungsi T itu nggak bisa kayak gitu. Jadi yang bisa dikonversi sama fungsi T itu hanyalah yang berupa huruf atau juga teks kayak gitu. Jadi tapi kalau menurut gua sih ini nggak terlalu sering dipakai ya, karena Excel tuh kan dia sudah bisa otomatis ya, dia bisa langsung menyeting general, ataukah dia bisa nyeting number, ataukah percentage sesuai dengan settingan generalnya. Nah biasanya tuh udah langsung jadi nih, makanya penggunaan function T ini juga menurut gua masih langka sih digunain, karena kayak konversi gini, konversinya kan juga tetap gitu ya konversinya. Nah maka dari itu menurut gua bisa sebagai tambahan referensi sih bagi Brosis mengenai pemahaman fungsi T. Tapi secara overall udah ke backup sih sama rumus-rumus yang lain kayak gitu. Nah selanjutnya pemahaman rumus T ini segitu doang sih, dia nggak ada yang spesial dari penggunaan rumus T-nya. Jadi dia mengkonversi dari teks ke teks lagi kayak gitu. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke bagian substitute. Nah apa nih fungsi substitute? Jadi kalau fungsi substitute dia adalah mengganti ya. Jadi kalau sebelumnya kita bahas mengenai replace, bedanya substitute ini apa? Jadi kalau substitute ini dia mengganti sesuai dengan keinginan kita. Contohnya gini, menambahkan karakter dari tengah atau cell string sesuai dengan posisi awal dan panjang yang ditentukan. Sintaksnya substitute, kemudian referensi, teks diganti, teks baru, kemudian initial karakter. Gimana sih maksudnya, kok gue bingung? Nggak. Kita langsung coba aja. Jadi misalkan nih, gue punya variabel data penjualan kuartal 1 2009, kuartal 1 2011, kemudian kuartal 2 2007, dan kuartal 3 2012. Gimana cara pakai substitute-nya ini? Gini. Oke, kita coba terapin substitute. Nah langsung muncul ya. Jadi double klik doang. Kemudian teks yang mau diganti nih yang mana, atau referensi atau sel yang mau diganti di mana. Misalkan gua mau data penjualan nih mau gua ganti. Oke, mau gua ganti yang penjualan. Jadi kata penjualan di sini gua mau rubah jadi pembelian gitu. Jadi tinggal diketik, misalkan dia minta teks diganti, otomatis yang gua ganti adalah penjualan. Gua ketik dulu penjualan. Kemudian gua kasih koma karena sebagai tanda pemisahnya, separatornya. Kemudian gue mau gantinya pembelian. Oke, gue ketiknya pembelian kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya initial karakter. Nah initial karakter ini maksudnya gimana nih? Jadi mau dirubah untuk data yang keberapa gitu, karakter yang keberapa. Karena di sini cuma ada satu penjualan, maka dia hanya berlaku untuk initial number yang satu doang gitu. Jadi gue kasih satu, kemudian gue enter. Maka data penjualan akan dirubah menjadi data pembelian. Kenapa? Karena kata penjualan tadi diganti dengan kata penjualan tadi diganti dengan kata pembelian. Kemudian yang mengenai initial karakternya gue masih belum paham nih. Misalkan ada yang begitu. Oke, initial karakter tuh gini. Jadi misalkan data ini kan cuma satu ya kata penjualan. Kemudian Brosis taruh di sini 2. Berarti secara tidak langsung Brosis mengatakan bahwa gue mau ganti kata penjualan yang kedua di sel B10 gitu. Padahal penjualan kan cuma satu. Lalu kalau Brosis isinya 2 gimana? Ya akan terganti. Karena dalam sini di sistem dia menggantinya si penjualan yang kata keduanya sih. Jadi misalkan kalau di sini penjualannya itu ada 2. Penjualannya ada 2. Misalkan gue ketik penjualan juga ya. Penjualan gitu. Nah, muncullah gitu.
Jadi yang dirubah itu adalah kata yang kedua, karena brosis isinya di sini adalah 2. Tapi misalkan brosis isinya di sini 1 gitu. Yang awalnya tadi data penjualan pembelian menjadi data pembelian penjualan. Kenapa? Karena yang diganti adalah data penjualan atau kata penjualan di kata pertamanya. Dirubah menjadi apa? Kata pembelian. Kayak gitu. Jadi initial karakter ini harus ditentukan dia ini banget. Jadi dia melihat banget kondisi apakah di sel tujuan itu ada. Kalau di sel tujuan nggak ada, misalkan yang kayak tadi tuh, misalkan data penjualan ini misalkan di sel referensinya data penjualan cuma 1, brosis isinya di sini 2, maka dia nggak akan terganti. Nah, dia sebenarnya terganti, cuma nggak kelihatan. Karena apa? Nggak ada kata penjualan kedua di sel B10. Tapi kalau misalkan brosis isinya di sini 1, berarti kata pertama penjualan, otomatis penjualan itu akan dirubah menjadi pembelian. Jadi data penjualan ini yang bersatu. Kemudian kalau ada penjualan lagi di kata keduanya, misalkan kata yang sama, yang kedua penjualan lagi, maka pembelian dan penjualan. Kenapa kok nggak dua-duanya gitu? Iya, karena apa? Brosis cuma rubah dia di kata yang pertama doang. Jadi penjualan yang pertama dirubah jadi pembelian. Penjualan yang kedua akan tetap menjadi penjualan karena yang dirubah cuma yang initial karakter yang pertama doang. Kayak gitu. Jadi bisa ya bedain initial karakter ini maksudnya apa. Jadi kalau dia nggak ada, sebenarnya dia terubah tuh di sistemnya. Cuma karena nggak ada kata atau nggak ada initial karakter atau kata-kata selanjutnya, maka dari itu dia nggak akan muncul. Munculnya adalah kosong kayak gitu. Nah, tapi misalkan brosis nggak isi nih, misalkan gue nggak isi deh, misalkan sabar, gue coba hapus dulu penjualannya ya di sini. Penjualannya gue kasih 1 dulu aja sebagai contoh. Nah, kemudian di sini misalkan brosis isinya kalau dikosongin, misalkan gue nggak isi deh, akan tetap keganti. Kenapa? Karena untuk initial karakter sebenarnya ini adalah opsional banget sih ngisinya. Tapi kalau nggak diisi nggak apa-apa. Tapi kalau diisi itu harus sesuai gitu. Kalau misalkan brosis ngisi, gue maunya ngisi sembarang, karena sembarang gue isi 0 deh, akan jadinya value. Kenapa? Karena dia tidak bisa diisi 0 karena status opsionalnya itu minimal diisi dengan angka 1 kayak gitu. Daripada ngisi 0 mending biarin aja kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mengenai contoh selanjutnya nih. Kita tadi baru bahas yang dasar banget untuk yang substitute. Selanjutnya adalah mengenai kita ganti lebih detail. Contoh di kuartal 1 gue mau ganti kuartal 1 2009 jadi kuartal 2 2009. Oke, kita rubah substitute. Atau contohnya kalau misalkan brosis mau dituntun nih, gue mau dituntun deh. Oke deh, masuk formula, masuk teks, kemudian cari substitute. Mana tuh substitute? Ini dia. Teksnya mau yang mana? Gue mau yang ini, di B11. Oke. Kemudian masuk di all text. All textnya yang mana? Nah, gue mau ganti kuartal 1 2009 jadi kuartal 2 2009. Oh, berarti gua mau ganti angka satunya. Berarti angka satunya itu adalah yang pertama. Kemudian new text-nya mau diisi apa? New text-nya gua mau isi pakai kuartal 2, otomatis gua cuma ganti 1 dengan 2 kan. Berarti all text-nya 1 gua ganti dengan 2. Nah, instant number mau dipakai yang berapa nih? Nah, kalau dilihat ya, kuartal 1, angka 1 kan cuma ada 1 doang. Jadi ini opsional, boleh brosis biarin, boleh brosis isi dengan 1. Kayak gitu. Dibiarin boleh, diisi juga boleh karena dia statusnya opsional. Nah, di sini akan muncul previewnya jadi kuartal 1 2009. Kalau di oke, jadilah dia. Kayak gitu. Nah, misalkan contoh yang selanjutnya nih, gua mau ganti kuartal 1 2011 ganti jadi kuartal 1 2012. Gimana dong caranya? Ada 3 angka 1 nih. Gitu. Nah, caranya gampang banget, sama substitute lagi. Jadi bisa masuk di sini, atau bisa diketik teks, kemudian substitute mana tuh? Nah, ini substitute. Setelah itu teksnya apa? Teksnya ini, kemudian all teksnya apa? All teksnya itu adalah 1. Karena yang mau diganti adalah angka 1. Kemudian new text-nya angka berapa? Gua mau ganti dengan 2. Tapi gua mau ganti angka 1 yang paling ujung nih, paling ujung dari data yang di B12. Maka dari itu kan browser hitung tuh angka dia merupakan karakter 1 yang keberapa. Kalau dilihat ada kuartal 1, otomatis yang ini yang pertama. Kemudian 2011 otomatis angka 1 dari 2011 ini adalah angka yang kedua. Kemudian
angka 1 yang paling belakang atau yang kita maksud adalah karakter ketiga. Nah, maka dari itu kita isi Insta6-nya adalah 3. Nah, disinilah kelihatan. Kuartal 1 2012 itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Kayak gitu bro ya. Jadi untuk menentukan Insta6, kemudian new text, all text dan juga teksnya bisa langsung dilihat kayak gitu. Nah, tinggal di oke, jadi deh gitu. Nah, sebenarnya sama kayak selanjutnya. Misalkan mau diterapin di rumus-rumus selanjutnya, boleh ya, bisa langsung double klik atau tekan tahan kayak begini. Kayak gitu. Nah, misalkan nih di kuartal contohnya di sini. Nah, dia kan B13, kemudian mau ganti angka 1, mau ganti angka 1 di sel B13 nih. Yang ketiga, dia nggak ada. Dia nggak diganti, dia tetap kuartal 2017 menjadi kuartal 2017 karena sebenarnya di sistem kalau dia ada, dia akan keganti nih. Kayak gitu. Tapi karena dia nggak ada di sel referensinya, otomatis dia akan tetap kayak gitu. Nah, kuartal 3 2012 juga akan tetap jadi kuartal 3 2013 karena rumus yang kita pakai sama dengan rumus yang kita pakai di C12 kayak gitu. Gampang banget kan? Nah, misalkan Bros masih bingung nih, bisa langsung komen di bawah, nanti gue jelasin lebih lanjut mengenai kelima rumus ini. Ada substitute, write, wrap, dan juga replace. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desainit. Thank you banyak Brosius udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desainit.